Oke, anak ibu, selamat berjumpa kembali anakku ya dengan pembelajaran IPA Fisika dengan Ibu Age. Gimana kabarmu sayang? Sehat kan nak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya anakku ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu anakku ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi materi kita untuk pertemuan kali ini dengan judul bunyi. Di mana kita lihat nomor 1 nakku yaitu pengertian bunyi. Nah, jadi bunyi merupakan arah rambat bunyi merupakan gelombang longitudinal ya nakku ya. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang arah rambatnya sama dengan arah getarannya ya. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, jadi kita lihat untuk cepat rambat bunyi. Nah, untuk cepat rambat bunyi, misalnya kita lihat bunyi ini tergantung kepada jarak. Jarak sumber bunyi dengan pendengar. Kemudian jarak yang ditempuh bunyi tiap satuan waktu disebut dengan cepat rambat bunyi. Atau cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh bunyi setiap satuan waktu. Atau secara matematis dapat kita tulis dalam bentuk rumus, yaitu V sama dengan S per T ya anakku ya. V sama dengan S per T. Nah, ini dalam meter per sekon, di mana V adalah cepat rambat gelombang bunyi dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, dan T adalah waktu tempuh dalam waktu sekon. Nah, sekarang kita lihat frekuensi bunyi. Ini frekuensi bunyi atau batas pendengaran telinga manusia normal, yaitu 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, kemudian ada istilahnya batas-batasan yang dapat didengar oleh manusia. Itu batas pendengarannya tadi 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, itulah disebut dengan audiosonik. Kemudian ada frekuensi di bawah 20 Hz. Itu misalnya disebut dengan daerah infrasonik. Sedangkan di atas frekuensi 20.000 Hz ini disebut dengan ultrasonik. Nah, jadi daerah ultrasonik ini tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi hanya binatang-binatang tertentu aja yang dapat mendengarnya. Kemudian binatang yang dapat mendengar suara infrasonik, contohnya misalnya nakku ya anjing. Kemudian binatang yang dapat mendengar suara ultrasonik misalnya ikan lumba-lumba, burung robin, kemudian anjing, kucing, dan kelelawar. Dimana kalau kita lihat manusia hanya mampu memancarkan gelombang bunyi dengan daerah yang sempit sekitar 8 Hz sampai 1100 Hz. Kemudian ada juga binatang yang tertentu yang mempunyai frekuensi yang tinggi atau ultrasonik, misalnya seperti ikan lumba-lumba, kelelawar, dan jangkrik. Oke. Nah, jadi kita lihat ya, untuk anjing lah ibu katakan ya, nah ya, anjing memiliki pendengaran yang sangat peka terhadap frekuensi bunyi. Inilah yang menyebabkan anjing sering dibuat sebagai manusia sebagai penjaga rumah ya anakku ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan nada. Nada adalah gelombang bunyi yang frekuensinya teratur, berbeda dengan desah anakku ya. Kalau nada tadi gelombang bunyi yang frekuensinya teratur, sedangkan kalau dia desah itu gelombang bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Misalnya contoh nada, kan pada itu mungkin pada musik atau seni musik kamu pelajari nada-nada atau not. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu nada ya. Itu bunyi frekuensi yang teratur. Oke. Nah, kemudian kita lihat yaitu kuat lemahnya nada. Di mana kuat lemahnya nada bergantung pada amplitudo. Di
Dimana kalau kita lihat pada saat kamu memetik gitar, bunyi yang dihasilkan akan semakin keras jika petikannya lebih kuat. Kemudian bunyi senar menjadi lemah jika memetiknya kamu dengan lembut. Nah, jadi bahwa dapat kita simpulkan sesuatu yang mempengaruhi lemah kuatnya nada. Oke, tadi sudah ibu katakan apa itu tadi desah ya. Desah tadi bunyi frekuensinya tidak teratur. Contoh dari desah misalnya bunyi angin, bunyi kendaraan bermotor, dan bunyi suara mesin. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan nakku ya, yaitu dengan resonansi. Resonansi adalah merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat daripada getaran benda lain. Itulah resonansi. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Di mana syarat terjadinya resonansi, frekuensi yang sama dengan benda tersebut atau frekuensi sumber getar harus sama ya dengan benda yang bergetar. Nah, coba kamu perhatikan pada gambar itu nakku. Ada di situ bandul digantungkan A, B, C, D, E, F. Nah, jadi kalau dia resonansi tadi syaratnya frekuensinya harus sama. Coba kamu perhatikan pada gambar itu. Yang mana yang sama frekuensinya pada bandul tersebut. Jadi A dan C ini frekuensinya sama. Jadi kalau misalnya benda A kita ayunkan atau kita getarkan, yang ikut bergetar adalah benda C. Karena panjang talinya juga sama. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemantulan gelombang bunyi. Di situ bisa kamu lihat kapal selam, sonar. Di mana pemantulan gelombang bunyi juga digunakan manusia untuk mengukur panjang gua atau kedalaman lautan ataupun danau dengan cara mengirimkan bunyi datang dan mengukur waktu perjalanan bunyi. Ya, oke. Kemudian kita lihat bunyi pantul yang diterima telah menempuh 2 kali perjalanan, yaitu sumber bunyi ke pendengar. Di mana waktu yang dibutuhkan oleh pemantul dengan rumus atau untuk menghitung kedalaman laut dengan rumus S sama dengan V kali T dibagi 2. Dengan S adalah jarak yang akan ditentukan, V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, T adalah waktu yang digunakan ya. Atau ulangi sekali lagi nakku ya. S sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, sekarang kita lihat gaung atau kerdam. Di mana gaung atau kerdam adalah bunyi pantul di mana bunyi pantul tersebut hanya terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli. Contoh bahan peredam bunyi. Misalnya kain wol, kain kapas, karton, papan karton, gabus, dan karet busa. Ini biasanya terjadi pada gedung-gedung besar. Berbeda dengan gema nakku ya. Di mana gema adalah bunyi pantul yang datangnya tepat setelah bunyi asli selesai. Di mana pada gema suara asli terdengar seperti 2 kali diucapkan. Jadi kalau pada gaung tadi, kalau misalnya pada ruangan-ruangan besar, misalnya halo saudara-saudara, yang terdengar adalah lo suara. Begitu dia contohnya. Mari makan, mari man, gitu. Kalau dia gema enggak, dia contoh yang dihasilkan gelombang bunyi, misalnya dinding, kaca, besi seng, itu sesuai dengan suara aslinya dia. Asli misalnya kalau dia gema, mari sini, maka yang terdengar juga mari sini. Ya, itulah contohnya nakku ya, contoh gema. Oke anak ibu. Nah, ibu rasa sampai di sini saja ibu terangkan pada saat ini. Kemudian kamu ringkas materi pembelajaran ke buku catatanmu nakku ya. Ibu rasa sekian dan terima kasih. Oke.